warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja kita ini, semoga weekend kemarin bisa membuat kita semangat lagi di hari ini dan siap untuk menghadapi apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 10 daerah yang paling banyak galbay. Di antara 10 daerah ini ternyata ada yang turun orang yang galbay, tetapi banyak sekali yang makin naik galbaynya di awal tahun 2024. Nah, kita akan rangkum, tapi sebelumnya buat kalian yang mau gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita mengawali ke 10 daerah yang memang dicatat sebagai OJK daerah yang wajib diantisipasi karena nilai galbaynya makin naik, tetapi ada satu daerah yang tingkat galbaynya mulai turun di tahun 2024 ini karena dilihat pada saat tahun 2023 sudah banyak perekonomian yang naik di daerah tersebut. Nah, daerah mana saja ya? Kita akan bahas, tapi sebelumnya saya mau bahas dulu tentang peluncuran sistem Pusdafil versi 2.0 yang mana ini akan langsung bersinergi dengan Slik OJK. Jadi di tahun 2024 ini tujuan dari OJK sendiri untuk bisnis pinjolnya akan diarahkan sesuai dengan perbankan, karena dilihat dari perbankan resiko untuk gagal bayarnya itu sedikit, sehingga arahnya nanti semua pinjol legal yang beredar di Indonesia yang saat ini terdaftar 99 pinjol itu arahnya nanti kepada perbankan. Nah, sistem Pusdafil yang sekarang ini sedang digadang-gadang nantinya akan menyamai seperti sistem perbankan, langsung akan bersinergi dengan Slik OJK. Nah, sejauh ini kan kita tahu kalau pinjol itu mengarah kepada sistem database di mana orang-orang yang galbay akan terkumpul jadi satu. Jadi pinjolnya nanti tinggal ngecek di sini dan tinggal mengcompare kepada Slik OJK. Nanti ke depannya sistem ini sudah menjadi satu antara yang galbay dengan yang Slik, langsung tercompare menjadi satu sehingga tidak perlu ngecek antara dua sistem. Itu nanti keinginannya OJK. Nah, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Kita ambil sisi positifnya aja, berarti OJK memang menanggapi segala keluhan kita, yaitu untuk lebih meminimalisir pengguna-pengguna dari pinjol. Karena apa? Sejauh ini banyak sekali pinjol yang digunakan sama joki-joki, menggunakan data-data orang yang tidak bersalah, menggunakan data orang-orang yang tidak tahu menahu tentang pinjol, akhirnya terjerat sama pinjol karena datanya sudah terbuka. Dan buat teman-teman semuanya yang sekarang ini masih banyak sekali menggunakan pinjol, lebih dari 1, 5, bahkan 10, bahkan ada yang 20 aplikasi telah digunakan. Buat kalian semuanya, jangan khawatir dengan segala sistem apapun yang akan diterapkan sama OJK. Yang kalian fokuskan adalah tetap diri kalian dan keuangan kalian. Kalau memang belum bisa bayar, galbay aja dulu. Kalau ditanya apa resikonya mbak, resikonya itu hanya masuk ke dalam Slik OJK. Kemudian teroran itu paling kenceng di bawah 90 hari. Selebihnya setelah 90 hari itu mulai akan berkurang. Terus juga didatangi DC. Tetapi untuk yang didatangi DC, tidak semua pinjol bisa menurunkan DC. Ya, untuk daerah-daerah tertentu, karena sejauh ini OJK memang menyatakan sendiri bahwa konsentrasi OJK sejauh ini hanya di Pulau Jawa. Ya, untuk semua DC-nya larinya kebanyakan di Pulau Jawa. Untuk yang di luar itu biasanya mereka perusahaannya lumayan agak besar dan penggunanya di luar dari Pulau Jawa itu banyak. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan ke 10 daerah yang paling banyak penyaluran pinjolnya, yang galbaynya ada yang menurun, ada juga yang makin naik. Kalau sudah paling banyak pengguna pinjolnya di daerah ini, otomatis yang galbay juga banyak. Jadi di sini menurut data dari OJK ini diambil per akhir Desember 2023 dan bisa didistribusi di 2024. Nah, di antara semua daerah-daerah ini, kalau ada yang kalian galbaykan, lanjut aja galbay, karena di tahun 2024 informasinya pertumbuhan galbaynya makin banyak. Ya, kalau dilihat dari persentase galbay dari tahun 2021 sampai tahun 2023 akhir, ternyata 2023 akhir itu adalah penyaluran galbay terbanyak. Ya, jadi yang galbay itu banyak sekali di tahun 2023 dan nantinya di tahun 2024 informasinya makin menaik. Makanya itu OJK meluncurkan yang namanya sistem Pusdafil versi 02.
untuk menghentikan yang namanya galbay tidak terlalu banyak. Nah, kita lihat dulu persentasenya ya. Untuk tahun 2021 persentase galbay itu 2,29%. Di tahun 2023 naik menjadi 2,78%, sekitar 0,50% naik teman-teman ya. Lanjut lagi di tahun 2023 2,93%, dan sekarang informasinya makin naik lagi walaupun baru tahun awal 2024, tetapi informasi meroketnya kurva itu makin naik di tahun 2024. Berarti yang galbay itu banyak ya. Oke, kita awali dengan daerah yang paling banyak galbay. Pertama itu adalah Jawa Barat. Penyaluran untuk pinjolnya sebesar 65,35 triliun, sehingga yang galbay naik sebesar 16,95%. Itu di akhir tahun 2023, dan sekarang di awal 2024 data ini makin naik informasinya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang kedua itu daerah Jakarta. Nah, di Jakarta penyaluran kreditnya itu sebesar 47,18 triliun, tetapi untuk tingkat galbaynya mulai turun teman-teman, sebesar 22,24%. Nah, ini mungkin ya membuat kesadaran dari teman-teman daerah Jabodetabek sekitarnya ya, karena untuk daerah itu paling banyak diisi lapangannya, dan DC lapangannya kadang-kadang bikin malu ya, sehingga membuat mental down, membuat orang lain berpikir ya udah lebih baik kita bayarkan selesai dan kita tidak usah ada lagi galbay-galbay, karena emang menyulitkan untuk kita bekerja ataupun berpikir, sehingga informasinya emang di Jakarta mulai banyak yang turun ya. Tetapi jangan khawatir, di daerah-daerah sekitarnya masih banyak sekali yang galbay. Nah, kita masuk lagi ke nomor 3, yaitu Jawa Timur. Jawa Timur itu penyaluran kredit untuk pinjol itu sebesar 33,60 triliun, dan yang galbay itu naik 13,58%. Tuh naik ya teman-teman ya, Jawa Timur berarti Surabaya ya. Oke, lanjut lagi yang keempat, Banten. Nah, ini kemarin yang kena gempa ya kemarin. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap waspada, karena yang namanya perubahan iklim kita nggak tahu. Yang penting kita siap siaga apapun yang akan terjadi, tetap pasrah dan berusaha sebaik-baiknya ya. Oke, untuk di Banten penyaluran kredit itu sebesar 20,37 triliun dengan kenaikan galbay 9,52%. Ya, kalau daerah Banten ini masih daerah Jawa teman-teman ya, berarti itu naik semuanya. Jadi jangan khawatir untuk yang daerah DKI Jakarta merasa sendirian, daerah kalian yang lain di sekelilingnya itu naik. Yang kelima itu adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah sebesar 18,80 triliun dengan kenaikan 19,34%. Jawa Tengah ibu kotanya Solo ya, kalau saya nggak salah, pokoknya Solo, Semarang dan sekitarnya itu naik ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang merasa aduh kayaknya cuma daerah Jakarta aja nih, Surabaya aja nih, tidak ya. Oke, lanjut lagi kita keluar dari Pulau Jawa. Yang keenam itu adalah yang paling tinggi di luar Pulau Jawa itu adalah daerah Sumatera Utara, 6,60 triliun dengan kenaikan galbay 29,40%. Ya, di luar dari Pulau Jawa berarti yang tertinggi adalah Sumatera Utara, Medan ya teman-teman ya. Lanjut lagi Sumatera Selatan, ini Palembang 4,21%, tetapi kenaikan untuk galbaynya 12,26%. Tinggal kalian kalikan saja untuk penduduk daerah Palembang itu berapa, kalian kalikan 12,26%, berapa ribu orang yang galbay. Berarti banyak kan ya, logikanya masuk. Apakah di antara semua ribuan orang yang galbay ini sanggup desanya datang? Belum tentu ya. Oke, lanjut lagi yang ke-8, kita masih di luar dari Pulau Jawa, itu adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini adalah Makassar ya teman-teman ya, Makassar, Borneo segala macamnya, itu 4,15% dengan tingkat kenaikan galbay 21,42%. Ya, untuk daerah Sulawesi Selatan bukan berarti di sana itu tidak ada yang galbay, banyak sekali yang galbay ya. Lanjut lagi yang ke-9, kita mulai lagi ke Pulau Jawa, itu adalah Bali. Yang kemarin nanya ke Bali, Mbak Bali gimana Mbak, banyak gak yang galbay? Nah, ternyata banyak ya. Untuk penyaluran kredit pinjamannya itu sebesar 3,78%. Artinya dia naik ke 32% untuk yang galbay. Berarti hampir rata-rata untuk penyaluran kreditnya itu sekitar 1/4 orangnya itu galbay semuanya.
ya. Oke, yang terakhir ini adalah daerah istimewa Yogyakarta sebesar 3,71%, sehingga naik untuk persentase galbainya 26,51%. Nah, untuk daerah Jogja itu kebanyakan adalah daerah pendidikan mahasiswa. Nah, dikhawatirkan ini yang galbay itu rata-rata mahasiswa, karena kalau kita lihat ya, untuk dana-dana pendidikan yang sudah dipanggil sama KPPU itu sebesar 450 miliar itu khusus hanya untuk pendidikan saja. Jadi dikhawatirkan untuk daerah-daerah pendidikan yang lainnya kalau bisa jangan hindari yang namanya pinjol. Karena apa? Nanti kedepannya mungkin akan menyulitkan kalian apabila mau masuk misalnya ya Kemenhukam ataupun BPK, Badan Pengawas Keuangan, atau perbankan yang BUMN dan lain-lainnya. Semoga itu kalian hindari. Ya, kalau mungkin sekarang kalian harus terpaksa, mudah-mudahan murah rezeki kalian semuanya bisa untuk membereskannya satu persatu, khusus yang masuk ke dalam Slick saja. Makanya selalu saya sampaikan, kalau kalian misalnya banyak galbay di beberapa aplikasi sampai 50 juta, 60 juta, kalian fokuskan dulu mana pinjol yang memang ada di isi lapangannya dan masuk ke dalam Slick OJK. Selebihnya galbay dulu, tetapi tetapkan respon, dan juga yang ilegal biarkan saja, karena pasti yang ilegal itu 2 mingguan aja terornya, selebihnya tidak ada apa-apa lagi. Nanti kalau pinjol yang ilegal itu dia akan ngirimin foto-foto vulgar, foto-foto enggak jelas dilampirkan dengan foto kita, itu abaikan saja. Semua orang pengguna pinjol sekarang sudah paham, kalau mereka terima yang bentuk-bentuk seperti itu, malah mereka akan memblokir orangnya, malah mereka akan abaikan. Karena apa? Ini pasti ulah DC pinjol ilegal. Jadi buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang namanya galbay itu tidak kalian sendiri, banyak daerah-daerah lainnya. Kalau daerah yang tidak saya sebutkan ini gimana Mbak? Ada nggak yang galbay? Ada, tapi tidak masuk dalam persentase tertinggi. Berarti dia masih dalam standar rata-rata. Di daerah kalian berarti masih tergolong aman. Untuk masalah DC lapangannya, untuk daerah yang aman belum tentu ada DC lapangannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya update untuk kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian yang memang merasa aduh daerah saya tergolong untuk daerah yang tinggi galbaynya. Berarti buat kalian semuanya ada temennya. Yang perlu difokuskan berarti belum tentu DC-nya itu bisa mendatangin kita semuanya. Karena apa? Nggak mungkin DC datangin satu orang, ribuan orang yang galbay butuh waktu berapa hari. Gitu teman-teman ya. Jadi buat yang didatangi DC hari ini belum tentu dia akan datang lagi. Kalau memang dia terus-terusan datang berarti patokannya rumah DC dekat dengan rumah kalian. Jadi jawabannya adalah tetap galbay dan jangan pernah janjikan untuk membayar. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.